Dan pemirsa, dalam rangka menghindari lonjakan kasus COVID-19 pada libur Nataru, pemerintah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 se-Indonesia. PPKM level 3 se-Indonesia akan dimulai pada 24 Desember 2021 sampai 2 Desember 2022. Hal ini diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Tentu hal ini diputuskan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Jika terjadi kembali lonjakan COVID-19 di Indonesia, maka bukan tidak mungkin perekonomian Indonesia akan kembali terdampak. Dan kita akan lihat data yang telah kami sajikan, pemirsa. Direktur Research Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Peter Abdullah Reja Alam, menyatakan bahwa pemberlakuan PPKM level 3 saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau Nataru dinilai tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian kuartal 4 2021. Ia juga memperkirakan PPKM level 3 akan membuat banyak warga lebih hati-hati dan pertumbuhan ekonomi tetap akan tinggi, bahkan di kisaran 7 hingga sampai 7,8%. Berbeda dengan tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 4 bulan terakhir di tahun 2020 berada di minus 2,19% dari target 5,3%. Dan kerugian ini setara dengan kehilangan 1,356 triliun rupiah. Lalu apa kata pakar ekonomi mengenai hal ini dan gambaran ekonomi tahun 2022? Berikut hasil wawancara kami dengan ekonom Indef Bima Yudhistira Adinegara. Meskipun ada hambatan memang dari PPKM yang diperketat, PPKM level 3 di beberapa daerah, khususnya destinasi wisata, tetapi masih ada harapan pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi proyeksinya pertumbuhan ekonomi akan berkisar 4-4,5% secara tahunan. Kenapa? Karena di sisi yang lain, ketika masyarakat sebagian memilih untuk berada di rumah, tetapi daya beli sudah semakin membaik. Sehingga ketika pun mereka belanja, tidak bisa belanja fisik, misalnya ada pembatasan, mereka akan melakukan belanja secara online ataupun secara digital. Berikutnya juga masyarakat banyak yang terbantu khususnya di luar Pulau Jawa dengan kenaikan permintaan ekspor. Baik ekspor perkebunan maupun pertambangan ini mampu membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya secara bertahap. Kalau untuk 2022 tentunya beberapa peluang dilihat ya, harga komoditas yang naik, permintaan ekspor ini mungkin akan berlanjut sampai akhir 2022. Bahkan bisa dikatakan selama 1 tahun menikmati kenaikan harga komoditas. Tetapi di sisi yang lain ada tekanan inflasi. Inflasi yang naiknya terlalu tinggi tentu akan mengurangi konsumsi rumah tangga. Kemudian ada kebijakan seperti pengenaan PPN naik dari 10% menjadi 11%. Itu tentu juga akan mengurangi penjualan retail, meskipun tidak terlalu signifikan. Di sisi yang lain juga memang mengandalkan dari investasi. Investasi yang sebelumnya tertunda karena pandemi, sekarang sudah mulai meningkat realisasinya. Jadi ini salah satu sentimen yang cukup positif